Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bu Wina Damayanti selaku dosen administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan materi yang kedua. Saya Ades Pandi Natakusuma dan teman saya Meta Panyadewi. Di sini kami menjelaskan materi berkaitan dengan program bimbingan di sekolah, di mana pokok pembahasannya yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi program bimbingan. Yang kedua, ciri-ciri umum program bimbingan. Yang ketiga, implikasi-implikasi suatu program bimbingan. Dan yang keempat, organisasi bimbingan di sekolah. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi program bimbingan. Di program bimbingan di sekolah terdiri atas pelayanan-pelayanan yang dikoordinasi dan dilakukan oleh dewan sekolah, termasuk kepala sekolah, guru-guru, dan pegawai-pegawai yang lain dalam kerjasamanya dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan pendidikan dan bimbingan. Jadi semua pelayanan itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan individu dan kelompok. Maka dari pernyataan tersebut, program bimbingan menyangkut berbagai faktor. Di samping faktor pelaksana atau orang-orang yang bertugas melaksanakan bimbingan tersebut, juga faktor alat perlengkapan, metode dan bentuk pelayanan, murid-murid yang menerima bimbingan, dan lembaga masyarakat yang hubungannya dengan pelaksana bimbingan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu program di sekolah bergantung pada yang pertama, bagaimana pengertian dan penerapan kepala sekolah tentang fungsi dan tujuan bimbingan tersebut. Artinya bahwa kepala sekolah harus memahami apa fungsi dan tujuan dari bimbingan tersebut. Yang kedua, latihan, pengalaman, minat, dan pengetahuan tentang bimbingan yang dimiliki oleh para pelaksananya. Ini bergantung pada latihan, pengalaman, dan minat dan pengetahuan dari para pelaksananya. Yang ketiga, bagaimana pandangan guru-guru dan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan bimbingan bagi para muridnya. Dan yang keempat, kerjasama antara guru-guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Ini sangat penting sekali, bagaimana guru-guru menjalin kerjasama antara orang tua, murid, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah biaya dan perlengkapan yang tersedia. Jadi ini adalah 5 faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program di sekolah. Maka dengan demikian, tidak mengherankan jika program bimbingan tersebut akan berlainan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tetapi meskipun pelaksanaan program bimbingan itu mungkin berlainan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa program bimbingan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh pemerintah yang berdasarkan falsafah, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ciri-ciri umum program bimbingan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa program bimbingan mungkin saja berlainan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tetapi meskipun demikian, program-program bimbingan tersebut mengandung sifat-sifat yang bersamaan yang merupakan ciri umum dari program bimbingan. Apa saja ciri-cirinya?
Yang pertama adalah kegiatan bimbingan ini menyangkut penilaian, penyelesaian, organisasi, dan perkembangan. Nah, ini harus dilakukan secara kontinu, sejak dari TK sampai SMA atau SMK, termasuk tingkat akademi dan universitas, dan juga pelayanan masyarakat bagi para pemuda dan orang-orang dewasa yang sudah keluar dari sekolah. Yang kedua adalah proses bimbingan haruslah menyerap setiap kegiatan sekolah, dan ini dilakukan oleh guru-guru serta orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal tersebut. Yang ketiga adalah program bimbingan ini sifatnya definitif, artinya tegas, jelas batas-batasannya, mudah dipahami bagaimana prosedurnya dan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang keempat adalah semua fase program bimbingan harus dikoordinasi. Ini termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat dalam suatu pelayanan yang disusun secara teratur dan sistematis. Nah, berbagai pelayanan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama. Yang kelima adalah program itu hendaknya mengarahkan titik perhatian pada tujuan-tujuan dan masalah-masalah individu para muridnya, seperti bagaimana pengertian terhadap dirinya sendiri, perkembangan dan pengarahan pada dirinya sendiri, serta orientasi terhadap masyarakat. Nah, ini adalah 5 ciri-ciri umum program bimbingan, di mana mengandung banyak implikasi-implikasi yang berisi skop yang luas dan aplikasi yang terinci. Selanjutnya adalah implikasi-implikasi suatu program bimbingan. Implikasi-implikasi ini ada yang bersangkutan dengan program bimbingan. Ini yang pertama adalah program bimbingan di sekolah berurusan dalam arti yang luas dengan kesehatan jasmani dan rohani serta perkembangan kepribadian setiap murid di sekolah tersebut. Maka program bimbingan ini berurusan dengan kesehatan jasmani dan rohani para muridnya. Yang kedua adalah bimbingan menyerap dan meresapi seluruh proses pendidikan. Maka dengan demikian, bimbingan itu dilaksanakan dalam seluruh kegiatan sekolah. Nah, salah satunya tujuan bimbingan adalah untuk kepribadian yang berintegritas. Yang ketiga, program bimbingan ini berurusan dengan masalah-masalah semua murid. Jadi program bimbingan ini berurusan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para muridnya. Yang keempat, tujuan dari program bimbingan ini adalah untuk membantu setiap murid membuat penyesuaian yang terbaik antara kebutuhan-kebutuhan emosinya dan tuntunan masyarakat di mana ia tinggal. Yang kelima, setiap guru di sekolah mempunyai kewajiban memberi bantuan terhadap bimbingan yang diberikan kepada para muridnya, laki-laki maupun perempuan, bahwa setiap guru itu mempunyai kewajiban bagaimana memberikan bimbingan terhadap para muridnya. Dan yang keenam adalah program bimbingan ini mencangkup pemberian bantuan terhadap setiap murid ini untuk menyelesaikan pola tertentu, seperti penyelesaian pola-pola terhadap kebutuhan individu yang lebih baik. Ini adalah implikasi suatu program bimbingan atau yang bersangkutan dengan program bimbingan.
Nah, untuk melaksanakan program bimbingan tersebut, implikasi-implikasinya ini bersangkutan untuk diusahakan oleh sekolah, itu untuk individu murid. Nah, ini bagaimana menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap murid selalu merasa aman, bebas dari rasa takut dan cemas yang berlebihan, bergembira dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi-prestasi dapat dicapai, sehingga memberikan penghargaan dan perhatian. Yang kedua adalah menyediakan kondisi-kondisi dan kesepakatan bagi setiap murid untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan pengertian-pengertian dan sikap-sikap yang dapat merangsang murid-murid memelihara kesehatan jasmani dan rohani mereka. Karena ini sangat penting sekali, kesehatan secara jasmani dan rohani. Ini akan mendukung tercapainya suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan minat-minat murid terhadap nilai-nilai intelektual, visual, dan reaksi, termasuk penggunaan waktu senggang. Ini bagaimana mengembangkan sikap sosial murid dan juga bagaimana murid ini menggunakan waktu senggangnya sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, mengembangkan kepercayaan kepada diri sendiri dan penghormatan diri sendiri pada setiap murid. Jadi ini bagaimana murid itu memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, bagi organisasi dan pekerjaan sekolah. Ini menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat mengajar dan memimpin kelasnya dengan baik. Di program bimbingan ini menyediakan kondisi-kondisi bagaimana guru itu dapat mengajar dan memimpin kelasnya dengan baik. Yang kedua, menyediakan pelayanan-pelayanan yang sehat dan dapat membantu mendapatkan kondisi-kondisi jasmani murid-murid yang mungkin mengakibatkan tingkah laku yang tidak layak. Yang ketiga, mengadakan penasihatan dan wawancara dengan orang tua murid. Ini jika dibutuhkan untuk menolong murid yang bersangkutan. Yang keempat, menyediakan kesempatan untuk mengadakan pendekatan bersama untuk memecahkan masalah-masalah staf. Dan yang terakhir adalah menyediakan kesempatan untuk mengadakan perencanaan staf atau staff planning. Sehingga dengan demikian pandangan-pandangan dengan tujuan sama dapat dikembangkan. Jadi ini adalah implikasi-implikasi ini bersangkutan dengan, bagi individu, murid, dan bagi organisasi dan pekerjaan sekolah. Maka implikasi-implikasi program tersebut dimasukkan untuk sebagai contoh, dengan harapan adanya gambaran dan pengertian bagaimana menyusun program bimbingan yang sesuai dengan keadaan dan tujuan dari sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah organisasi bimbingan di sekolah. Yang pertama adalah permasalahan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi modern ini menyebabkan manusia mengalami kesulitan, terutama dalam hal kebutuhan dan tuntunan. Maka hal tersebut menyebabkan berbagai masalah yang muncul dan tantangan bagi perjuangan hidup manusia. Nah, ini beberapa kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak atau para siswa. Di antaranya
kurangnya minat dan perhatian terhadap beberapa mata pelajaran di sekolah. Ini terkadang kita menemukan adanya siswa yang kurang meminati mata pelajaran di sekolah. Ini disebabkan mungkin gurunya yang kurang menarik cara mengajarnya atau permasalahan dari siswa tersebut. Maka tugas seorang guru adalah bagaimana murid ini meminati pelajaran yang diajarkan. Kedua, kesulitan dalam belajar dan menerima pelajaran. Nah, ini adalah terkadang ada siswa yang memang kesulitan dalam belajar dan menerima pelajaran. Ini mungkin saja disebabkan oleh intelektual dari siswa yang mungkin saja kesulitan dalam menerima pelajaran tersebut, atau mungkin cara dari seorang guru tersebut mengajar kurang menarik sehingga siswa tersebut kesulitan di dalam menerima pelajarannya. Yang ketiga adalah kesulitan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Terkadang kita menemukan siswa yang tidak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya memilih jurusan, sehingga ini akan mengakibatkan kewalahan terhadap dirinya. Ini akan menjadi beban. Yang keempat, kesulitan dalam memilih jenis sekolah tempat untuk melanjutkan pendidikan. Terkadang ada siswa yang karena nilai yang sedikit tidak bisa sekolah di tempat yang diinginkan, karena mungkin saja nilai yang kurang sehingga tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh sekolah. Nah, ini adalah di antara permasalahan yang dihadapi oleh para siswa. Selanjutnya adalah struktur organisasi bimbingan di sekolah. Yang pertama adalah bagian pencegahan dan pemeliharaan. Yang kedua, penasihat akademik dan hubungan sekolah. Yang ketiga ini bagian pusat pengetesan. Yang keempat, bagian pemilihan dan percobaan. Dan yang kelima, bagian rehabilitas dan prasip. Jadi, kelima, lembaga ini memiliki tugas-tugas. Bagian pencegahan dan pemeliharaan ini memiliki tugas untuk memelihara suasana baik dalam maupun di luar kelas. Siswa mempunyai kesibukan yang seimbang antara kesibukan belajar dan rekreasi. Nah, itu adalah salah satu tugas dari bagian pencegahan dan pemeliharaan. Yang kedua adalah bagian penasihat akademik dan hubungan sekolah. Ini tugas adalah menjelaskan dan mengutarakan kepada siswa tentang hasil-hasil pemeriksaan psikologis, pedagogis, dan sosial. Juga memberikan saran yang sesuai tentang kebiasaan belajar yang baik dan penggunaan waktu luang dengan baik sesuai dengan pribadi dan minat masing-masing. Bagian pusat pengetesan ini juga mempunyai tugas. Tugasnya adalah menyusun dan membuat perangkat tes, mengadakan tindak lanjut hasil tes, atau juga menyelenggarakan testing massal maupun individual. Yang keempat, bagian penilaian dan percobaan. Ini mempunyai tugas mengadakan pengajaran remedial, mengadakan pembetulan cara bicara, mengadakan pembetulan cara belajar, ataupun mengusahakan penyaluran yang cocok terhadap para siswa yang membutuhkan. Jadi terlaksana tugas-tugas dengan baik
dalam bimbingan dan konseling ini dapat membantu sekolah yang bersangkutan, dan bisa jadi sekolah tersebut ya, sekolah yang lain memerlukan bantuan. Inilah struktur organisasi bimbingan atau penjualan konseling akan lengkap bergantung pada personel yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi itulah penjelasan tentang program bimbingan di sekolah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam bimbingan di. Terima kasih.